sampean punya uang, mau dikumpulin takut istrinya nanti sulit. Nah, itu kan ibaratnya kan jadi apa? Jadi nadar kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya pada malam ini lagi mau bahas tentang masalah tentang masalah wanita yang mau melahirkan atau yang lagi hamil. Maka selama waktu kehamilan itu harus banyak bersyukur kepada Allah, karena ada dari sebagian wanita itu yang memang tidak mudah untuk memiliki seorang anak atau gampangnya untuk hamil. Nah, apabila di antara kalian ada yang punya istri yang lagi hamil, ya syukuri, alhamdulillahirabbil alamin. Dan jika ada timbul rasa takut, baik suaminya, terlebih lagi untuk istrinya, terlebih lagi yang lagi istrinya masih pertama kali untuk hamil, untuk melahirkan, itu buang semua, buang, nggak perlu ada rasa takut, udah buang. Ya takut biasa, tapi jangan terlalu jauh. Artinya pada saat ada rasa keraguan, segera belokkan pikiran dan belokkan hati, cukup kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Pasrahkan kepada Allah. Karena semakin kita pasrah kepada Allah, maka itu pasti dan jelas pertolongan Allah itu semakin besar. Dan sebaliknya, jika kita semakin dikejar dengan rasa beberapa macam ketakutan, maka otomatis pertolongan Allah semakin kecil. Begitu. Ya takut di sini berani pasrah, bukan berani, pasrah. Beda ya, berani dengan pasrah. Berani belum tentu pasrah. Pasrah itu lebih kepada Allah. Kalau berani itu lebih umum, kalau pasrah itu lebih khusus. Ibaratnya seperti itu, pasrah kepada Allah. Pasrah itu kan tawakal, pasrah. Dalam ini menurut pembahasan saya secara secara agama ya, secara syariat. Jadi pasrah itu lebih khusus. Kalau berani itu lebih umum gitu. Ya harus pasrah kepada Allah. Di samping itu, perbanyak zikir kepada Allah dan perbanyak juga doa. Yang baik itu kalau lagi istrinya hamil, baca seperti sering-sering baca Al-Quran, karena mereka yang bayi yang masih ada dalam kandungan itu sebetulnya mendengar apa yang kita lakukan selama istrinya hamil. Itu perbanyak. Terus sertai dengan sifat pasrah. Itu jangan lupa. Di samping itu biar mudah waktu mau melahirkan, semua kesalahan yang ada pada istrinya itu segera dimaafkan. Jangan tanam dalam hati kita sebagai seorang lelaki. Jangan ditanam di dalam hati dan dalam pikiran. Ya marah, emosi sama istri atau juga istri sama suami ya biasalah. Terutama suami sama istri ya biasa. Tapi pada saat istrinya lagi hamil harus lebih perbanyak
apa memaafkan dari beberapa kesalahan baik di saat lagi hamil atau sebelumnya. Karena biasanya kalau wanita itu lagi hamil kadang-kadang ya apa ya, minta ini minta itu, ada bawaan dari anaknya kadang-kadang. Jadi apa, harus ngertilah sebagai seorang suami, harus mengerti dalam masalah itu. Insya Allah kalau sampean lebih banyak memaafkan, insya Allah istrinya akan dipermudah oleh Allah. Tapi bukan jaminan. Dipermudah di sini ya rata-rata diberi kemudahan pada saat melahirkan. Dan insya Allah menjadi anak yang sabar. Tapi ya belum tentu pas semuanya mudah melahirkan. Ya mungkin diberi kelapangan dada dan semacamnya. Tapi rata-rata ya dipermudah oleh Allah. Dan sekiranya dipersulit, ya insya Allah akan menemukan jalan keluarnya, entah jalan keluar dengan kesabaran atau di segi apalah begitu. Terus kembali pada soal istri yang lagi hamil. Kembali tentang masalah istri. Ini masalah istri ya. Kenapa kita harus banyak memaafkan, meskipun ya istrinya tidak hamil lah, harus kita lebih banyak memaafkan mereka. Karena secara tidak langsung mereka telah istri kita lah telah banyaklah membantu kita dalam sehari-hari. Memang pekerjaan mereka ringan-ringan kok, ya cuma nyuci piring atau mungkin masak, mungkin juga cuci baju dan bersih-bersih yang lain. Memang ringan kok, tapi kita sebagai seorang cowok harus mengakui dong, walaupun itu pekerjaan ringan, sebetulnya lu berat sama cowok untuk dilakukan. Ayo kalau nggak percaya, mana cowok-cowok yang berani ganti pekerjaan seorang istri meskipun kelihatannya ringan? Ya ada mungkin, tapi sedikit. Rata-rata ya nggak sanggup ya, nggak sanggup. Karena seorang lelaki itu lebih suka yang agak tantangan, yang agak penuh tantangan dari segi fisik atau dari segi pikiran. Memang tugasnya memang mungkin seperti itu, mungkin seorang suami. Makanya harus lebih banyak menghargailah dari beberapa kekurangan yang ada pada istri, lebih-lebih pada saat lagi istrinya lagi hamil. Ayo contoh, nyuci piring, nyuci baju, bersih-bersih, itu sebetulnya semua adalah tugas seorang suami, bukan tugas seorang istri. Aslinya seperti itu, aslinya. Tapi ya karena kewajiban yang harus kita lakukan, ternyata mereka yang melakukan. Makanya seorang suami jangan mengambil sikap sewenang-wenang. Harus hargai mereka, pengorbanan mereka. Seumpamanya sampean punya pembantu, ya mungkin tak terlalu banyak aktivitas untuk istrinya. Bisalah sampean mengatakan ini itu bisa. Tapi namanya istri nggak mungkin diam begitu saja, pastilah berbuat sesuatu yang menurut mereka lah adalah pengorbanan. Walaupun menurut seorang suami terkadang itu kecil dalam pandangan seorang suami. Namanya pengorbanan ya jangan tatap dari segi apa yang mereka lakukan, tapi lihat pengorbanannya. Jangan lihat apa yang dikorbankan. Contoh nyuci, kecil kan, ringan kan, kita juga bisa. Kita juga bisa. Tapi kalau kita melihat dari segi apa yang mereka lakukan, ya mungkin nggak ada apa-apanya.
Tapi jika kita mengingat tentang soal pengorbanan mereka, ya besarlah, besar. Karena pengorbanan di sini tidak harus besar untuk dihargai. Banyak kok barang yang berharga ternyata kurang begitu berharga di pandangan kita. Dan banyak juga barang yang kadang-kadang kita anggap tidak begitu berharga, ternyata buat orang lain itu berharga. Banyak orang, contoh ada orang kadang punya kendaraan yang jelek, harganya murah, mungkin cuma 500, sejuta, 2 juta harganya, tapi mau dijual ya kadang nggak mau. Ada yang punya HP ya titit, HP-nya jadul, HP-nya murahan, kuno, ketinggalan zaman kata anak-anak sekarang. Tapi kadang-kadang meskipun mau dibeli 1 juta 2 juta mereka nggak mau, padahal andaikan dijual mungkin ya laku berapa gitu. Nah dari itu kita tahu bahwa untuk menjadi barang berharga itu tidak harus tidak harus mahal. Ada kalanya barang itu kecil tapi berharga menurut yang memilikinya, dan ada kalanya menurut kita itu mahal tapi ternyata buat mereka tidak begitu berharga, kadang cepat dijual. Ya kan, banyak sekarang orang punya kendaraan yang bagus-bagus, HP yang bagus-bagus dilempar dijual lagi ya, itu kan. Jadi oleh karenanya kembali kepada tentang masalah istri juga demikian, perbuatannya tidak begitu berharga di mata kita tapi berharga buat mereka. Oleh karenanya kita harus pintar menghargai mereka, terlebih lagi pada saat mereka lagi hamil, terlebih lagi hamil pertama kali. Insya Allah akan diberi kemudahan oleh Allah. Ada juga dalam masalah nyuci ya, mungkin gampang lah buat kita nyuci, tapi ya seperti yang tadi saya katakan, lelaki itu seringkali suka sama tantangan yang berat-berat, kadang-kadang lemos, nakal kita untuk ngelakuin gitu kan. Makanya jangan seenaknya kita sebagai seorang lelaki, jangan seenaknya sok mentang-mentang kita jago hanya karena kita bisa mendatangkan uang atau apa. Karena belum tentu loh apa yang kita banggakan, belum tentu bagi wanita itu suatu hal yang membanggakan, belum tentu suatu hal yang membanggakan, belum tentu. Karena yang mereka cari itu adalah kebahagiaan hidup, ketenangan batin, dan kenyamanan lah yang mereka cari, bukan hanya sebatas uang. Ya memang uang memang istri lah, gampangnya istri, memang kebanyakan ya materi lah, gampangnya seperti itu, kebanyakan seperti itu, tapi tidak seperti itu semua. Istri materi itu biasanya ya kalau suaminya itu ada dan masih lagi nggak ada problema apa-apa, itu baru materi. Kalau suaminya kurang sayang, suaminya kurang perhatian, kurang menghargai dari segala pengorbanannya, ya jangan sombongkanlah harta kita, nggak ada artinya bagi mereka. Makanya dikatakan dalam sebuah peribahasa bahwa cinta itu adalah segala-galanya. Cinta itu adalah segala-galanya. Walaupun harta adalah bisa kita beli gunung dan semacamnya. Banyak kok orang kaya itu kadang-kadang cerai, ya kan? Dan banyak juga kadang-kadang orang miskin yang menurut kita miskin ternyata waduh hidupnya bahagia sekali. Nah oleh karenanya kita tidak bisa menilai kebahagiaan itu hanya diukur dengan kekayaan dan semacamnya. Banyak loh gitu. Ya memang ada kadang-kadang wanita yang lagi hidupnya di bawah kemiskinan, maksudnya masih dalam kemiskinan, kadang-kadang noleh sama yang lebih wow lah, tapi kan mereka belum mereka merasakan seperti apa sih jadi orang seperti itu kan, begitu kan. Tapi ya lebih banyak lagi orang yang
yang nggak mau ditukar dengan seorang suami yang lebih kaya. Itu macamnya. Jadi kalau kita ya punya suami atau punya istri yang hidupnya nggak semapan mereka, udah syukur aja. Karena mereka juga mapan, awalnya juga menderita. Awalnya nggak ada orang kaya itu yang tanpa tetesan air mata, nggak ada. Oleh karenanya udah jalani hidup dengan sebaik mungkin, terlebih lagi pada waktu lagi istrinya lagi hamil, udah perbanyak doa kepada Allah. Dan terlebih lagi pada saat lagi mau melahirkan, maka lebih perbanyak lagi doa, kalau bisa apalah sedekah, berbuat hal-hal baik, dan kalau bisa ya jangan membunuh hewan-hewan atau menyakiti hewan-hewan, juga menyakiti orang lain, juga iri dengki sama orang lain. Udah itu buang kalau bisa, agar nanti anaknya tidak memiliki sifat-sifat semacam itu. Kekerasan, keirian, kedengkian, itu buang kalau lagi suami istrinya itu hamil. Nah, itu diantara manfaat dari seorang suami yang memiliki istri, bisa mengubah diri. Ibaratnya kayak apa? Kayak bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan itu kan bisa kita merenungkan tentang diri kita kan. Nah, pada waktu kita punya istri lagi hamil, ya kita bisa bertafakur lah, bisa menghitung-hitung diri. Nah, begitulah. Dan terus kalau bisa jika sudah hampir nyampe pada saat waktu-waktu mau melahirkan, diantaranya ya sudah lebih dari 4 bulan khususnya, atau mungkin dari awal lebih bagus. Itu jangan ya memang sekarang banyak orang lahir di rumah sakit, dan kita sudah tahu kan kalau lahir di rumah sakit ngabisin uang berapa kan gitu. Kalau bisa itu jangan diletakkan dalam pikiran sampean. Jika mau nabung, udah tabung aja. Kalau mau nabung, nabung aja, nggak usah ada niat di hati kita. Nah, saya mau ngumpulin uang, siapa tahu nanti istriku sulit untuk melahirkan, kan ada uang. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Karena setiap ucapan, setiap perbuatan baik secara lahir maupun batin itu bisa nanti ditulis sama Allah. Nah, itu namanya jadi nadar. Ya kan? Anggaplah seperti itu. Sampean punya uang, mau dikumpulin, takut istrinya nanti sulit. Nah, itu kan ibaratnya kan jadi nadar kan. Ya bisa jadi nanti jadi kenyataan. Kenapa? Karena memang sudah keyakinannya seperti itu. Biasanya waktu melahirkan karena agak sulit langsung panik ya, karena memang ya seperti itu. Coba jika mau ngumpulin uang, udah ngumpulin aja uang, nggak usah diniatin semacam itu, biar nggak ditulis sama Allah. Siapa tahu nanti berkat dari semua itu waktu mau melahirkan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika harus masuk ke rumah sakit, ya siapa tahu minimal lah, ya banyaklah keringanan ketimbang biasanya, kan begitu kan. Itu karena Allah itu seringkali menuruti keyakinannya. Nah, kalau keyakinan sampean takut sulit, ya bisa jadi sulit nanti. Kalau keyakinan sampean nanti mudah, ya bisa mudah. Tapi nggak ada jaminan semua ya, dari semua itu nggak ada jaminan. Makanya harus dibuang rasa ini itu, lah buang, cukup pasrah kepada Allah. Dan untuk seorang istri yang mau melahirkan, terlebih lagi pada waktu mau melahirkan atau lagi pada waktu lagi masih hamil, itu harus kuat, diperkuat keyakinannya, rasa tawakalnya kepada Allah harus diperkuat. Semakin pasrah semakin bagus. Karena kenapa? Wahai istri-istri kalian, kenapa? Ya, karena karena pada saat mau melahirkan itu ibaratnya itu ibaratnya tapal kuda. Andaikan dalam peperangan kan, orang melahirkan itu kan ibaratnya peperangan kan. Jadi kan itu ibaratnya tapal kuda, musuh kanan kiri, depan dan belakang, ibaratnya seperti itu. Artinya bagaimana? Tidak mau tidak mau kita harus melawan.
mau tidak mau kita berbahaya, nggak melawan kita resiko, melawan juga resiko. Apa langkah yang terbaik? Pasrah. Melawan sambil lalu pasrah. Karena bagaimanapun lah kita sudah kanan kiri, depan belakang sudah tapal kuda. Kan begitu kan? Mau ya tetap melahirkan, mau melahirkan, nggak mau ya tetap akan melahirkan. Udah. Jadi takut percuma juga, karena tetaplah nggak mungkin lewat kuping kan gitu kan. Pastilah lewat rahim kan begitu. Jadi percuma sebetulnya, takut percuma. Itu harus dibuang. Tanam keyakinan, udah pasrah kepada Allah, karena berani atau enggak berani ya tetap melahirkan. Takut berani sama aja, enggak ada manfaatnya. Sampean takut enggak ada manfaatnya, bahkan hanya membuat sampean jasad tubuhnya nanti sakit-sakitan karena terlalu banyak pikiran, dan bisa kurang stabil nanti kesehatan sampean. Makanya harus tanam dalam pikiran keyakinan. Nah, di samping itu sandarkan takdir kepada Allah atas semua kehendaknya. Apa yang sudah menjadi takdir dari Allah itu adalah keputusan dari Allah, dan kita harus terima, harus pasrah. Gitu. Nah, kalau kita bisa seperti itu, waduh, setiap langkah kaki dari seorang ibu itu, juga dari seorang suaminya, akan ditulis oleh Allah, ditulis, dicatat oleh Allah berupa pahala yang waduh, yang berlipat-lipat berkat kesabaran dan ketangguhan ketangguhan keyakinannya. Semakin yakin semakin bagus. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh, kan begitu kan? Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Maka semakin tawakal, Allah nanti akan turun tangan. Jangankan Allah, kita aja meminta tolong sama orang. Nah, terus kita yakin nggak yakin, pinginnya minta tolong, tapi nggak sepenuhnya. Masa sih yang mau kita bantu itu, yang orang yang mau membantunya itu akan menggenggam dengan sepenuhnya? Ya nggak mungkin. Kita harus penuh, baru mereka akan turun tangan juga sepenuhnya, selama mereka juga mampu, kan begitu kan? Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang yang maha kuasa. Semakin kita full tawakalnya kepada Allah, maka bantuan Allah semakin besar. Seperti itu. Maka nanti Allah yang akan turun tangan. Jadi udah pasrah waktu mau melahirkan, pasrah. Udah buang semua pikiran-pikiran, waduh, mulai lagi hamil, udah buang semuanya, biar tenang. Buang semuanya. Semua sudah yakinkan, semua sudah ditulis sama Allah. Apa cap sampean, apa tulisan sampean, nggak bakal bisa lari. Udah semua udah. Ya, kalau soal contoh ya gimana Gus? Kalau saya nanti waktu mau melahirkan takut mati Gus. Waduh, orang mati itu bukan karena melahirkan. Banyak kok orang karena bukan karena melahirkan, bukan karena mau melahirkan itu sulit. Mati juga kok gitu. Jadi ada juga yang mati muda bukan karena melahirkan, banyak. Bahkan sedikit kok yang melahirkan itu mati. Makanya udah tenang aja. Meskipun nggak karena melahirkan, tetap akan mati juga kok. Udah intinya seperti itu.